Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman ketika harta dan status menjadi tolak ukur kebahagiaan, masih adakah orang yang memilih hidup sederhana dan justru menemukan ketenangan sejati? Inilah kisah tentang seorang lelaki biasa yang mengajarkan arti luar biasa dari sifat yuhud, sebuah kisah yang akan membuka mata kita bahwa kebahagiaan sejati tak selalu datang dari apa yang bisa kita genggam, tapi dari apa yang mampu kita lepaskan. Ini bukan kisah tentang kekayaan atau kekuasaan, tapi tentang seorang yang hidupnya tampak biasa, namun menyimpan hikmah luar biasa. Di sebuah desa yang damai di kaki gunung, tinggal seorang lelaki bernama Aldo. Ia dikenal penduduk sebagai seorang yang bijak, penyabar, dan sangat dermawan. Meskipun hidupnya jauh dari kemewahan, rumahnya terletak di ujung desa, sederhana sekali, berdinding anyaman bambu dan beratapkan seng yang sudah berkarat di beberapa bagian, tapi siapapun yang singgah ke sana akan merasa hangat dan tenang, seolah-olah rumah itu dipenuhi berkah. Setiap pagi, Pak Aldo bangun sebelum fajar. Ia menunaikan sholat tahajud, lalu duduk di beranda rumahnya membaca Al-Quran ditemani suara burung dan embun pagi. Setelah subuh, ia pergi ke ladang kecilnya untuk menanam sayur dan dijemput rezeki dengan tangan sendiri. Hasil panennya tidak banyak, tapi cukup untuk makan dan sedikit berbagi. Di sisi lain, desa tinggal seorang saudagar kaya bernama Roji yang baru saja kembali dari kota besar setelah sukses dalam usahanya. Ia membangun rumah besar dengan pagar tinggi dan kendaraan mewah terparkir di depan. Kehadirannya menjadi buah bibir warga dan banyak yang mengaguminya. Suatu sore, Pak Roji berjalan-jalan dan tanpa sengaja melewati rumah Pak Aldo. Ia tertegun melihat kesederhanaannya. Karena penasaran, ia pun mampir. Assalamualaikum Pak Aldo, sapa Pak Roji. Waalaikumsalam Pak Roji, silahkan masuk, duduk di beranda, jawab Pak Aldo dengan ramah, menyuguhkan teh hangat dari cangkir tanah liat. Setelah berbasa-basi, Pak Roji berkata, Aldo, kau ini orang baik dan rajin, tapi kenapa kau tetap hidup seperti ini? Rumah sederhana, pakaian lusuh, ladang kecil, padahal kalau kau mau, kau bisa bekerja denganku, gajimu pasti besar. Kau bisa tinggal di rumah bagus, punya mobil juga. Pak Aldo tersenyum dan menjawab pelan, Roji, dunia ini seperti bayangan. Kalau kita kejar, dia lari. Tapi kalau kita tinggalkan, karena Allah, dia malah mengikuti kita. Aku tidak anti kekayaan, tapi aku takut jika hartaku mengalihkan hatiku dari Allah. Roji tertawa kecil. Tapi hidup seperti ini bukankah menyiksa? Aldo menatap ke langit yang mulai jingga, lalu berkata, hidup ini bukan tentang seberapa banyak kita miliki, tapi seberapa tenang hati kita. Aku punya sedikit, tapi cukup, dan aku yakin yang sedikit tapi diberkahi lebih baik daripada yang banyak tapi membuat lupa. Roji diam, hatinya terusik. Ia melihat sekeliling rumah. Pak Aldo, di sana sini memang sangat sederhana, tapi ada sesuatu yang tak ia miliki, ketenangan. Malam itu ia pulang dengan pikiran kacau. Beberapa minggu kemudian bencana datang, hujan turun deras selama berhari-hari, sungai meluap, rumah-rumah terendam banjir, termasuk rumah megah milik Pak Roji. Barang-barang berharga hanyut, harta tak berguna, namun rumah Pak Aldo karena letaknya yang agak tinggi selamat dari banjir. Ia membuka rumahnya untuk menampung warga yang kehilangan tempat tinggal, termasuk Roji. Di tengah musibah itu, Roji duduk di beranda Ahmad, mengenakan pakaian pinjaman, makan singkong rebus, dan menatap ke langit.
Aldo, katanya dengan mata berkaca, kau benar, dunia ini memang fana. Aku baru sadar selama ini aku mengumpulkan hal yang bisa hilang dalam sekejap, tapi kau membangun sesuatu yang tak bisa dihancurkan. Hati yang kuat, iman yang kukuh. Aldo tersenyum menepuk bahunya. Itulah zuhud. Roji, bukan berarti tidak punya apa-apa, tapi tidak diperbudak oleh apa yang kita punya. Pesan moralnya yang kita ambil dalam cerita tadi, sifat zuhud adalah salah satu sifat mulia dalam Islam. Itu bukan berarti hidup miskin atau menolak dunia, tapi meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Orang yang zuhud tetap berusaha, tapi tidak tergila-gila pada hasil. Ia yakin bahwa akhirat adalah tujuan utama dan dunia hanyalah kendaraan untuk mencapainya. Cukup sekian ceritanya, semoga bisa bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum.